Film diawali dengan latar belakang sebuah kasino terbesar di Seoul, di mana ada seorang pemuda bernama Dong Jin, yang mana ia sedang bekerja sebagai seorang data mining untuk memberikan solusi kepada kasino tersebut. Ternyata, Dong Jin memiliki kemampuan analisa yang sangat baik dan terukur, di mana ia bisa tahu semua latar belakang orang yang sedang berjudi hanya dengan mengamati pakaian serta aksesoris yang mereka pakai. Nah, saat itu, Dong Jin memilih satu orang untuk dijadikan bahan eksperimen analisanya, di mana orang tersebut adalah seorang karyawan kantor yang menurutnya ia baru pertama kali mengunjungi kasino. Nah, ketika pria itu menghabiskan semua uangnya karena kalah, Dong Jin memberikan isyarat kepada salah satu pegawai di sana untuk memberikan hadiah padanya, di mana pria itu akan mendapatkan layanan VIP di restoran serta kamar hotel kelas atas. Tentu saja, pria itu sangat mau mendapatkan layanan seperti itu mengingat dirinya sedang kalah dalam berjudi. Alhasil, pria itu dibawa ke restoran dan diberikan makanan mahal serta diberikan tiket VIP hotel jika pria itu ingin datang lagi ke sana. Ternyata tujuan Dong Jin adalah membuat si pria menjadi kecanduan datang ke kasino karena dengan layanan seperti itu maka si pria berpikir jika ia pasti akan datang lagi ke sana mengingat ia mendapatkan tiket VIP untuk menginap di hotel tersebut. Dong Jin sendiri bekerja di sebuah perusahaan bernama Sign Solution, di mana ia akan memberikan solusi kepada kliennya terkait bisnis mereka. Nah, di saat rapat yang sedang diadakan, Dong Jin mendapatkan protes dari salah satu petinggi hotel, di mana tujuan mereka membuka kasino adalah untuk mendapatkan banyak uang dari tamu sebanyak mungkin. Namun, Dong Jin malah memberikan solusi untuk memberikan tamu kasino sebuah kamar kelas atas dan makan di restoran secara gratis. Namun di sini Dong Jin menjawab, jika sesuai analisisnya, tamu yang sudah bangkrut pasti tidak akan kembali lagi ke kasino ini. Dan oleh karena itu, solusi yang ia lakukan adalah dengan memberikan pelayanan ekstra kepada tamu tersebut agar ia semakin kecanduan untuk bermain di sana. Walaupun ia selalu kalah, dan itulah yang akan membuat kasino mendapatkan untung besar dari si orang tadi. Alhasil, CEO hotel yang bernama Jung So pun setuju dan menganggap jika ide itu masuk akal serta brilian. Dan benar saja, di saat itu ternyata si karyawan kantor tadi terlihat sedang menggadaikan mobilnya untuk masuk lagi ke kasino, membuat Jung So pun semakin tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Dong Jin. Bahkan, ia sampai memperpanjang kontrak kerja dengan perusahaan tempat Dong Jin bekerja. Saat akan pulang, Dong Jin dibuat terkejut karena kaca mobilnya pecah. Alhasil dia pun langsung melaporkannya pada polisi, yang mana ternyata kaca itu pecah akibat dipukul oleh orang dengan penutup kepala. Si polisi menganggap jika orang itu pasti memiliki dendam kepada Dong Jin, namun Dong Jin mengira jika ia sama sekali tidak mempunyai musuh. Membuat si polisi yang bernama Kyung So itu pun akan mencari solusi untuk mencari tahu siapa pelaku itu. Nah, di tengah perbincangan mereka terdapat 3 orang yang sedang diinterogasi, di mana 2 orang diantaranya membuat kerusuhan di dalam kantor. Melihat kedua orang tersebut, Dong Jin kembali menggunakan analisisnya jika orang tersebut pasti saling mengenal. Karena dilihat dari kedua baju mereka, terdapat ada bulu hewan berwarna putih dan Dong Jin menganggap jika mereka pasti mempunyai peliharaan anjing ataupun kucing yang berwarna putih di rumah. Selain itu, dari cara mereka minum pun memperlihatkan jika ada kesamaan yang membuat Dong Jin mengatakan pada Kyung So jika mereka berdua saling mengenal, bahkan saudara yang tinggal satu rumah. Awalnya Kyung So tidak percaya dengan perkataan Dong Jin, namun saat ia bertanya pada mereka berdua apakah mereka saling mengenal, mereka berdua pun langsung terdiam. Lalu di saat yang bersamaan, masuklah seorang ibu-ibu membawa anjing berwarna putih memarahi mereka berdua yang ternyata itu adalah ibu mereka. Alhasil, Kyung So pun sangat takjub dengan kemampuan yang Dong Jin miliki dan berharap ada polisi yang memiliki kemampuan sepertinya karena itu pasti akan sangat berguna untuk menangani kasus. Scene lalu akan berpindah ke seorang detektif bernama Jung Hyuk, di mana saat itu dirinya berhasil menangkap seorang penjahat. Ternyata Jung Hyuk adalah sahabat dari Dong Jin yang mana saat itu dirinya diajak Dong Jin untuk makan malam. Namun karena saat ini Jung Hyuk sedang mengurusi kasus, dirinya pun tidak bisa hadir yang membuat Dong Jin akhirnya makan sendirian di sebuah warung makan. Setelah itu, Dong Jin pulang menggunakan kereta karena mobilnya sedang ada di bengkel. Nah, di dalam kereta, Dong Jin melihat ada seorang pria yang sedang menyatakan cinta kepada seorang wanita.
Tentu saja, kejadian tersebut membuat semua penumpang kereta mengalihkan perhatian pada mereka dan bahkan sampai merekamnya. Namun di sini, Dongjin begitu terkejut ketika mendengar nama dari wanita itu yang mana ia dipanggil dengan nama Park Mi-jung. Dan ketika melihat wajahnya, Dongjin pun semakin terkejut karena Mi-jung ternyata adalah cinta pertama Dongjin di SMA yang selama ini ia cari-cari. Alhasil, Dongjin pun langsung teringat dengan ucapan ibunya jika mereka ditakdirkan bersama, mereka pasti akan dipertemukan di suatu hari. Lalu, Shin pun akan flashback ke beberapa tahun yang lalu di mana saat itu Dongjin masih berseragam SMA. Dongjin sendiri adalah anak yang sangat rajin belajar sampai-sampai saat istirahat pun ia masih giat belajar. Lalu, di saat itu teman-temannya pun mengajak ia bermain bola. Dan ketika itu, dirinya melihat ada seorang siswi yang selalu menyendiri saat makan siang, di mana ternyata itu adalah Park Mi-jung. Dan di saat itulah Dongjin mulai menyukai Mi-jung karena ia terpesona pada pandangan pertama. Ternyata alasan Mi-jung selalu menyendiri adalah karena ia dirumorkan menjadi penyebab murid-murid pria di sekolah tersebut mendapatkan kesialan. Namun hal itu tidak membuat Dongjin mengurangi rasa ketertarikannya terhadap Mi-jung. Suatu hari ketika hujan lebat, Mi-jung lupa membawa payung dan di saat itu ada murid pria bernama Jung Hwan menawarkannya untuk mengantarkan Mi-jung pulang karena ia berkata jika rumah mereka satu arah. Alhasil, Mi-jung pun tak menolak tawaran tersebut di mana saat sudah sampai di dekat rumahnya, Jung Hwan malah memberikan payung miliknya dan menyuruh Mi-jung untuk pulang lebih dulu. Dan ketika mereka sudah berpisah, Mi-jung seketika berhenti ketika mendengar suara petir menyambar di dekat tempat tersebut. Ternyata petir itu menyambar Jung Hwan hingga ia meninggal dunia. Dan sejak saat itulah, rumor jika Mi-jung adalah pembawa sial bagi murid-murid pria di sekolah pun mulai menyebar luas. Bahkan Mi-jung sampai mendapatkan julukan sebagai seorang penyihir. Namun berbeda dengan murid-murid lain, Dongjin justru membela Mi-jung karena menurut analisisnya kematian seseorang terjadi bukan karena ulah Mi-jung. Dan itu bisa terjadi karena sebuah kecelakaan ataupun bahkan bencana alam. Singkat cerita, saat sekolah Dongjin mengadakan karya wisata, Dongjin yang saat itu sedang mengadakan sesi foto bersama teman-temannya dengan sengaja memfoto Mi-jung yang sedang menyendiri membaca buku. Nah, selang beberapa saat, semua siswa pun dibuat terkejut lantaran ada seorang murid pria yang mengalami patah tulang akibat terjatuh dari ketinggian. Membuat Mi-jung pun merasa jika itu pasti akibat dirinya, karena faktanya murid pria tersebut adalah murid satu kelas Mi-jung yang mana murid itu lalu menyuruh agar teman-temannya tak mendekati Mi-jung. Namun hal itu tak berpengaruh pada Dongjin yang malah semakin penasaran dan tertarik untuk mendekatinya. Nah, karena dirinya belum berani mengungkapkan rasa sukanya, alhasil Dongjin hanya memberikan perhatian dari jarak jauh. Saat melihat Mi-jung makan sendirian di tempat biasa, Dongjin menyadari jika tempat tersebut tak ada atapnya, sehingga membuat Mi-jung kepanasan. Alhasil, Dongjin pun meminta uang lebih kepada ibunya untuk Dongjin gunakan membeli kanopi yang akan dipasang di atas tempat duduk yang biasa digunakan makan siang oleh Mi-jung. Alhasil, keesokan harinya Mi-jung pun makan siang dengan tenang karena kini ia sudah tidak kepanasan lagi, membuat Dongjin pun senang melihatnya. Namun beberapa hari setelah itu, rumor Mi-jung sebagai penyihir semakin menjadi-jadi karena faktanya di hari itu ada seorang murid pria yang meninggal lagi. Dan dari pengakuan salah satu murid wanita, ternyata sebelum meninggal, ia melihat jika murid pria tersebut sempat berbicara dengan Mi-jung. Lalu, ia meninggal akibat sengatan listrik saat mengantarkan Mi-jung pulang. Sejak kejadian itu, Mi-jung pun memutuskan untuk keluar dari sekolah karena ia sudah tidak tahan dengan semua rumor yang beredar. Jelas saja, hal itu membuat Dongjin merasa frustasi karena ia belum sempat menyatakan cintanya pada Mi-jung. Bahkan, mengobrol saja pun belum pernah. Kembali ke masa sekarang, Dongjin akhirnya mengikuti kemana Mi-jung pergi saat itu, di mana ia belum juga berani untuk menyapanya. Namun, Dongjin akhirnya tahu tempat tinggal Mi-jung serta kebiasaannya yang suka memberi makan kucing di jalanan. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Dongjin tanpa sengaja melihat berita viral di media sosial di mana ada seorang pria tiba-tiba kejang-kejang setelah menyatakan cinta kepada seorang wanita di dalam kereta, yang tentu saja membuat Dongjin sadar jika wanita di dalam video itu adalah Mi-jung. Dongjin pun mulai bertanya-tanya apakah benar kutukan dari Mi-jung itu benar, karena sampai sekarang
pria yang selalu mendekatinya selalu terkena kesialan. Namun saat mengobrol dengan Jung Hyuk, Dongjin masih percaya jika Mi Jung tak mempunyai kutukan dan akan membuktikannya lewat sebuah data. Scene lalu akan berpindah ke Mi Jung yang ternyata saat ini dirinya bekerja sebagai freelance penerjemah bahasa Inggris ke Korea. Di saat itu, ia masih berpikir ingin sekali menjalani hidup seperti orang-orang pada umumnya. Namun, ia selalu trauma dengan kutukan yang selalu melekat padanya. Dan ternyata kutukan itu mulai Mi Jung sadari ketika dirinya masih SD. Di saat itu, dirinya sedang bermain lompat tali bersama teman-temannya dan tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang mengganggunya. Lalu, ia pun langsung terkena sial karena terjatuh di lubang perbaikan jalan. Lalu pada saat SMP, ada seorang anak pria yang memberikan Mi Jung sebuah bingkisan, di mana ketika si anak pria itu pulang, ia malah tertabrak mobil hingga terluka parah. Lalu ketika SMA, Mi Jung juga didekati oleh seorang pria yang ternyata adalah kakak kelasnya bernama Ik Jong. Namun tiba-tiba, Ik Jong mengalami kejang-kejang hingga mulutnya berbusa setelah ia menyatakan perasaannya kepada Mi Jung di depan gereja, membuat Mi Jung pun semakin yakin jika dirinya memang mempunyai sebuah kutukan. Dari situlah, Mi Jung berpikir jika ia harus menjauhi semua pria karena setiap pria yang mendekatinya pasti akan terkena sial. Saat awal masuk SMA, Mi Jung langsung ditaksir oleh semua pria di kelasnya. Namun, rumor tentang Mi Jung ternyata sudah mulai menyebar. Saat itu, salah satu siswi mengingatkan semua teman-teman prianya agar tak mendekati Mi Jung jika nasib mereka tidak ingin seperti Ik Jung. Di saat itulah Mi Jung pertama kali kenal dengan Jung Hwan, karena saat itu Jung Hwan membela Mi Jung dan tidak percaya dengan tahayul seperti kutukan. Di samping rumor yang mulai menyebar tentang kutukan Mi Jung, dirinya mempunyai ayah yang sangat mencintainya. Bahkan sang ayah menyuruh Mi Jung untuk berbaur dengan teman-temannya, karena sang ayah tidak mau melihat putri kesayangannya merasa kesepian. Namun tentu saja, Mi Jung tidak bisa menjawabnya karena ia tidak mau ayahnya tahu tentang rumor yang sedang beredar tentang dirinya. Singkat cerita, terjadi kejadian yang tak biasa karena semua murid pria di kelas Mi Jung mengalami keracunan yang tentu saja membuat para murid wanita di sana menganggap jika itu pasti terjadi akibat mereka semua menyukai Mi Jung. Lalu di suatu hari, Jung Hwan menawarkan berbagi payung ketika Mi Jung akan pulang karena ia beralasan jika rumah mereka sejalan. Namun ternyata saat hampir sampai rumah Mi Jung, Jung Hwan mengatakan jika sebenarnya rumahnya tak sejalan dengan rumah Mi Jung. Dan sebelum Jung Hwan memberikan payungnya, ia sempat menyatakan perasaannya kepada Mi Jung, hingga pada akhirnya ia meninggal akibat tersambar petir. Semenjak kejadian itu, Mi Jung mulai jarang bicara dengan teman-temannya di sekolah, bahkan semua siswi juga menjauhinya. Namun, masih ada saja murid-murid pria yang mencoba mendekati Mi Jung. Di antaranya Jusung, yang pada saat karya wisata dirinya mencoba memberikan minuman kepada Mi Jung yang sedang sendirian. Lalu setelah itu, Jusung terkena sial akibat terjatuh dari tempat yang tinggi, yang membuat kakinya pun patah. Jelas saja, semua siswi kembali menggunjing Mi Jung dengan berkata jika Mi Jung memang pembawa sial, bahkan ibunya saja menjadi korban saat melahirkan dirinya. Lalu korban Mi Jung selanjutnya adalah Sang Ho, di mana ia mencoba mendekati Mi Jung dengan berkata jika dirinya saat itu melihat Mi Jung pulang bersama Jung Hwan. Sang Ho beranggapan jika kematian Jung Hwan bukan karena Mi Jung, melainkan hujan dan juga petir, membuat Mi Jung pun menjadi sedikit percaya jika memang itu bukanlah salahnya. Namun ketika ia melihat Sang Ho meninggal di depan matanya setelah tersetrum, Mi Jung kembali yakin jika dirinya memang pembawa petaka bagi setiap pria yang mendekatinya. Sejak saat itulah, Mi Jung memutuskan untuk berhenti sekolah karena ia tidak tahan mendengar cemoohan para teman-temannya. Sang ayah yang mengetahui jika Mi Jung tak melanjutkan sekolahnya mulai memarahi Mi Jung, namun Mi Jung hanya terdiam tak menjelaskan apapun, membuat sang ayah akhirnya bertanya pada teman tetangga Mi Jung bernama Daeun. Alhasil, ayah Mi Jung pun akhirnya tahu jika Mi Jung mendapatkan rumor tak mengenakan jika dirinya dicap sebagai penyihir karena selalu membuat teman-teman prianya mengalami kesialan, bahkan sampai meninggal dunia. Tentu saja ayah Mi Jung tak percaya jika putrinya pembawa sial, karena ia menganggap jika itu semua hanya kebetulan saja. Saat akan pulang dari sekolah, ayah Mi Jung melihat Dongjin sedang membersihkan coretan di kursi yang biasa digunakan oleh Mi Jung, di mana ternyata coretan itu adalah cemoohan semua murid kepada Mi Jung. Ayah Mi Jung pun lalu bertanya mengenai rumor tentang Mi Jung, dan dengan tegas Dongjin mengatakan jika dirinya tidak mempercayai hal itu.
Bahkan suatu saat dirinya akan membuktikan dan menemukan cara agar rumor itu salah besar. Mendengar perkataan itu, ayah Mi Chung pun merasa senang karena masih ada teman sekolah Mi Chung yang peduli kepada Mi Chung. Ia berharap Dong Jin bisa menemukan cara tersebut. Suatu hari, ayah Mi Chung sangat marah karena ternyata rumor tentang putrinya mulai menyebar ke desa, di mana penyebab utamanya adalah ayah dari Ik Jong. Alhasil, ayah Mi Chung langsung mendatangi ayah Ik Jong dan memarahinya, bahkan memukulinya karena ia sudah menyebarkan rumor yang membuat putrinya menderita. Dan kejadian itu ternyata disaksikan oleh ibu Dong Jin yang kini merasa kasihan kepada keluarga Mi Chung karena dikucilkan oleh para warga. Singkat cerita, hari kelulusan sekolah tiba dan semua murid merayakannya dengan sukacita, termasuk Dong Jin yang saat itu datang bersama ibunya. Setelah itu, Dong Jin membeli sebuah bunga dan hendak memberikannya kepada Mi Chung, lalu mengucapkan selamat atas kelulusannya, karena ternyata Mi Chung juga dinyatakan lulus karena dirinya hanya tak berangkat sekolah setelah ujiannya selesai. Namun sesampainya di rumah Mi Chung, Dong Jin keduluan oleh Da-eun yang juga memberikan bunga kepada Mi Chung serta meninggalkan buku tahunan sekolah mereka. Lalu di saat itu, Mi Chung mengira jika bunga dan buku tahunan itu adalah pemberian dari teman prianya di sekolah, yang entah itu siapa, karena saat itu Dong Jin langsung kabur. Setelah itu, ayah Mi Chung meminta putrinya untuk melanjutkan berkuliah di Seoul, di mana mereka juga akan pindah ke sana setelah sang ayah menjual rumah dan ladang miliknya. Sang ayah berharap Mi Chung memiliki masa depan yang cerah dan melupakan rumor yang beredar di kampung halamannya ini dengan berpindah ke Seoul. Nah, di suatu hari, ketika Mi Chung membantu ayahnya untuk memanen kentang di ladang, Mi Chung malah tergigit ular berbisa, membuat sang ayah pun kebingungan. Lalu pada akhirnya ia mengeluarkan bisa tersebut menggunakan mulutnya. Alhasil, Mi Chung baru menyadari jika kini bisa ular itu menggerogoti tubuh ayahnya, yang membuat sang ayah pun akhirnya meninggal dunia. Alhasil, rumor tentang kutukan Mi Chung semakin menjadi-jadi di masyarakat, yang membuat Mi Chung pada akhirnya memilih meninggalkan desa dan pindah ke Seoul. Singkatnya, kini Dong Jin sudah masuk ke bangku kuliah di mana ia mengambil jurusan statistik. Nah, saat itu Dong Jin disuruh dosennya yang bernama Profesor Huang untuk menjelaskan alasannya mengambil jurusan statistik. Dong Jin menjawab jika ia ingin menyelesaikan sebuah masalah kehidupan dengan analisisnya, yang membuat Profesor Huang merasa terkejut karena biasanya seseorang ingin belajar tentang data agar bisa diterima di perusahaan besar dan mendapatkan gaji yang tinggi. Di bangku kuliah jugalah Dong Jin mengenal Jung Hyuk, di mana saat itu dirinya terkenal sebagai mahasiswa yang pendiam dan tidak pernah bergaul. Alhasil karena Dong Jin teringat dengan sosok Mi Chung yang juga sering sendirian dan tak mau berbaur dengan teman-temannya, Dong Jin pun memutuskan untuk mendekati Jung Hyuk karena ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk kedua kalinya di saat ia ingin mendekati seseorang. Namun saat itu, Jung Hyuk tak merespon ucapan Dong Jin dan malah langsung meninggalkannya. Hari demi hari, Dong Jin terus mencoba mendekati Jung Hyuk karena Dong Jin ingin sekali berteman dengannya. Jung Hyuk pun lalu bertanya-tanya karena di saat semua anak menjauhinya, tetapi Dong Jin justru terus mendekatinya. Lalu Jung Hyuk pun bertanya apa sebenarnya tujuan Dong Jin mendekatinya. Dong Jin lalu menjawab jika Jung Hyuk mengingatkannya pada seseorang dan Dong Jin tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, yaitu kehilangan orang yang ingin ia dekati. Alhasil, berhari-hari kemudian Jung Hyuk pun luluh dan mau berteman dengan Dong Jin. Singkatnya, saat liburan kuliah, Dong Jin menyempatkan untuk pulang ke kampung halaman, di mana sang ibu sangat senang karena akhirnya putra satu-satunya itu pulang. Dong Jin pun langsung menceritakan pengalamannya berkuliah, mulai dari punya teman baru sampai mendapatkan sebuah beasiswa karena prestasinya. Nah, tujuan Dong Jin pulang ke rumah sebenarnya adalah karena ia ingin menunjukkan sebuah laporan yang ia tulis jika tuduhan terhadap Mi Chung seorang penyihir adalah salah. Di sini, sang ibu lalu menceritakan sebuah fakta di mana ada seorang pria bernama Hun Kyu yang mengalami nasib tragis karena diserang babi hutan setelah ia menghibur Mi Chung karena ditinggal mati ayahnya. Dan sejak saat itulah, sang ibu jadi mulai percaya jika Mi Chung memang pembawa sial bagi setiap pria yang ia kenal. Namun perkataan itu sontak saja membuat Dong Jin kesal karena menganggap ibunya sama saja dengan orang-orang kampung yang suka menggosip. Alhasil,
Dongjin pun akan tetap menemui Mi-chung. Namun saat itu sang ibu mengatakan jika beberapa bulan yang lalu para warga mengadakan sebuah rapat di mana mereka memutuskan untuk mengusir Mi-chung dari kampung mereka karena dianggap sebagai penyihir pembawa sial. Dan saat Dongjin sampai ke rumah Mi-chung, ia pun merasa kecewa karena usahanya selama ini membuat laporan untuk membuktikan jika Mi-chung bukan seorang penyihir menjadi sia-sia. Beberapa hari kemudian, Dongjin kembali berkuliah di mana ia dipanggil oleh Profesor Huang untuk membicarakan penelitian tentang penyihir yang Dongjin kerjakan. Profesor Huang mengatakan jika Dongjin sudah salah sejak awal, karena sebelum melakukan penelitian itu, Dongjin sudah menganggap jika penyihir itu tidak ada. Oleh karena itu, dirinya tidak bisa objektif dalam melakukan penelitian tersebut. Untuk itu, Profesor Huang pun menyarankan beberapa masukan mulai dari tingkat kecelakaan tiap daerah, umur yang mengalami kecelakaan, hingga faktor cuaca atau bencana alam. Alhasil setelah mencocokkan data-data di setiap daerah, Dongjin mengetahui fakta jika insiden yang terjadi kebanyakan berada di sekitar SMA Dongjin, yang itu menandakan jika kemungkinan Mi-chung adalah pembawa sial memang benar adanya. Hal itu tentu saja membuat Dongjin merasa frustasi dan terus merenunginya di tengah guyuran hujan. Jung-hyuk yang saat itu melihatnya berusaha bertanya apa yang sebenarnya Dongjin alami. Dongjin pun bercerita jika dirinya sudah menyerah karena tidak bisa menemukan cara lagi untuk membuktikan jika Mi-chung bukan seorang penyihir pembawa sial. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Dongjin dan Jung-hyuk akan lulus dari masa kuliah mereka, di mana mereka berdua kini memilih jalannya masing-masing. Dongjin memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan bernama Sen Solution setelah ia dikenalkan oleh Profesor Huang dengan Jung-ho yang sedang mencari anak-anak cerdas seperti Dongjin. Sementara Jung-hyuk menjadi seorang polisi karena itulah cita-citanya sejak kecil. Dan sejak saat itulah mereka berdua jadi jarang ketemu karena kesibukan mereka masing-masing. Di suatu hari, Dongjin mendapatkan kabar yang mengkhawatirkan karena ternyata ibunya mengidap kanker stadium akhir. Membuat Dongjin pun langsung membawa ibunya untuk berobat ke Seoul. Di sini, si ibu menyuruh Dongjin untuk menjual semua aset properti miliknya seperti rumah dan juga toko yang ada di kampung karena sang ibu berpikir jika umurnya tidak akan lama lagi. Namun, Dongjin mengatakan jika ia merasa optimis ibunya pasti akan sembuh. Lalu sesuai perintah sang ibu, Dongjin pun akhirnya akan menjual semua aset milik ibunya. Namun di sini Dongjin tak akan menjual rumahnya karena itu merupakan kenangan dirinya bersama sang ibu dan ia akan merawat rumah tersebut sampai ia tua. Nah, di sini Dongjin akhirnya baru mengetahui fakta jika rumah Mi-chung kini menjadi aset milik ibunya, yang membuat Dongjin pun penasaran lalu bertanya pada sang ibu mengapa sang ibu membeli rumah Mi-chung. Ibunya pun langsung bercerita jika saat dirinya membersihkan kamar Dongjin, ia melihat ada foto Mi-chung di mana ia akhirnya menyadari jika Dongjin kemungkinan menyukai Mi-chung. Nah, karena takut Dongjin kenapa-napa, ia pun bersama para warga akhirnya sepakat untuk mengusir Mi-chung dari kampung. Saat itu, sang ibu sebenarnya tidak tega dengan Mi-chung karena kini ia hanyalah sebatang kara. Namun sesuai kesepakatan warga, sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Alhasil, ketika Mi-chung akan meninggalkan desa, ibu Dongjin mengantarkannya ke terminal serta tak lupa membeli rumahnya agar Mi-chung mendapatkan uang untuk menyewa rumah di Seoul. Setelah itu, ibu Dongjin menuju rumah Mi-chung untuk merapikannya, namun di sana ia melihat ada berkas penelitian yang dibuat oleh Dongjin mengenai penyihir berserakan, membuat sang ibu merasa jika kemungkinan tindakannya ini adalah salah. Alhasil, ia langsung mengambil semua berkas itu dan menyimpannya di kamar Dongjin karena ia berharap Dongjin bisa menyelesaikan semuanya. Sang ibu juga percaya jika suatu saat nanti Dongjin akan bertemu lagi dengan Mi-chung, dan di saat itulah dirinya meminta agar Dongjin menyampaikan permintaan maaf padanya. Singkatnya, sang ibu akhirnya meninggal dunia yang tentu saja membuat Dongjin harus merelakan kepergiannya. Lalu beberapa hari kemudian, Dongjin menemukan berkas penelitian tersebut di atas lemari kamarnya yang pada akhirnya membuat Dongjin kembali bersemangat untuk membuktikan jika Mi-chung bukanlah seorang penyihir pembawa sial. Akhirnya, Dongjin dipatur rekan-rekan kerjanya di Sen Solution untuk mencari tahu yang membuat berkas penelitian itu salah dan berharap segera menemukan jawabannya sehingga ia bisa mencegah hal-hal buruk terjadi pada orang yang ingin mendekati Mi-chung.
Di sisi lain, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mi Jung menelepon sahabatnya yang bernama Eun Sil, di mana Mi Jung mengungkapkan jika ia sudah sangat lelah mengurung diri terus-menerus dan akan mencoba untuk pergi ke suatu tempat yang sangat ia kunjungi, yaitu sebuah tempat yang terdapat kastil kerajaan di sebuah pegunungan bersalju. Tentu saja, Eun Sil sangat senang mendengar keinginan dari Mi Jung itu dan sangat mendukungnya karena ia juga berharap Mi Jung bisa menjadi hidup seperti orang-orang pada umumnya. Kembali ke Dongjin, saat itu ia memutuskan untuk resign dari Sen Solution demi bisa fokus menyelesaikan penelitiannya terhadap kasus Mi Jung, yang tentu saja membuat Jung Ho sangat syok karena ia akan kehilangan berlian di perusahaan miliknya. Alhasil, Jung Ho pun mencoba membujuk Dongjin untuk bertahan, bahkan ia rela memberikan beberapa persen saham perusahaan pada Dongjin. Namun tentu saja Dongjin tidak tergiur karena tujuannya sudah bulat jika ia ingin menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Namun Dongjin tidak memberitahu Jung Ho dan hanya mengatakan jika anggap saja ia sedang cuti panjang tahunan, yang tentu saja membuat Jung Ho merasa jika itu akan berpengaruh pada Sen Solution. Nah, untuk mempermudah penelitiannya, Dongjin pun memutuskan menyewa apartemen yang bersebelahan dengan kos Mi Jung agar ia bisa selalu mengamatinya. Namun sayangnya, unit apartemen yang bersebelahan dengan Mi Jung sudah dipakai oleh orang lain, yang membuat Dongjin pun meminta izin pada pemilik apartemen agar dipertemukan dengan pemilik unit tersebut. Alhasil, Dongjin pun dipertemukan dengan Sung Min, pemilik tempat unit apartemen yang ingin dia sewa. Di sini, Dongjin pun mengutarakan niatnya jika ia ingin bertukar unit apartemen dengan Sung Min, yang tentu saja membuat Sung Min menolaknya karena itu akan sangat merepotkan. Namun, bukan Dongjin namanya jika ia menyerah begitu saja. Alhasil dengan semua kemampuan statistiknya, Dongjin mulai mengamati keseharian Sung Min dan mulai mendekatinya dengan semua data-data yang ia dapatkan, seperti memberikan beberapa hadiah sampai makanan kesukaannya. Alhasil, Sung Min pun luluh dan mau untuk bertukar unit apartemen, karena Dongjin juga mengatakan jika ia akan menanggung biaya sewa apartemen milik Sung Min. Akhirnya, Dongjin mulai mengamati kehidupan Mi Jung, di mana saat itu ia datang ke kos Mi Jung dan sempat melihat isi kotak surat kos tersebut. Namun di saat itu, ia hampir ketahuan oleh Eun Sil yang hendak main ke kos Mi Jung. Dongjin pun beralasan akan ke lantai 3 yang ternyata itu adalah tempat waxing, membuat Dongjin pun seketika malu. Nah, Eun Sil sendiri datang ke kos Mi Jung karena ia sudah lama tak bertemu dengannya, di mana akhirnya mereka makan-makan lalu mengobrol. Mi Jung sangat berterima kasih pada Eun Sil karena hanya Eun Sil lah orang yang paling peduli dengan dirinya sampai saat ini. Bahkan berkat Eun Sil jugalah Mi Jung bisa mendapatkan kosan yang layak serta pekerjaan yang bagus. Di sisi lain, Dongjin tiba-tiba mendapatkan informasi dari Kyung So tentang pelaku perusakan mobilnya. Ternyata pelakunya bernama Jung Ho, yang merupakan seorang pemilik pabrik. Saat itu, dirinya mengajukan pinjaman di sebuah bank yang mana bank tersebut bekerja sama dengan Sen Solution, di mana saat itu Dongjin menyarankan kepada bank tersebut untuk tidak menyetujui pinjaman dari Jung Ho. Akibatnya, pabrik milik Jung Ho bangkrut dan oleh sebab itu Kyung So mengira jika Jung Ho pasti menaruh dendam kepada Dongjin. Tentu saja, hal itu membuat Dongjin merasa bersalah. Alhasil Dongjin pun langsung mencabut gugatannya terhadap Jung Ho karena ini semua terjadi akibat dirinya. Lalu saat Dongjin sampai di parkiran apartemennya, tiba-tiba dirinya langsung dipukuli oleh Jung Ho yang ternyata sudah menunggunya. Di sini, Dongjin pun hanya bisa diam tanpa perlawanan karena ia tahu kondisi Jung Ho saat ini. Nah, Sung Min yang melihat keributan itu mencoba melerai mereka, namun Dongjin menyuruhnya untuk melepaskan Jung Ho, bahkan melarangnya untuk menghubungi polisi. Alhasil, di sini Jung Ho pun sadar dengan perlakuannya terhadap Dongjin yang sudah melewati batas, yang pada akhirnya mereka berdua pun mengobrol. Jung Ho lalu menceritakan hidupnya yang kini berantakan akibat pabriknya bangkrut, mulai dari keluarganya yang meninggalkannya sampai kini ia tidak punya tempat tinggal. Bahkan Jung Ho sempat ingin mengakhiri hidupnya, namun ia teringat jika yang membuat hidupnya seperti ini harus menanggungnya, membuat Dongjin pun sadar jika dirinya harus menolong Jung Ho. Dongjin sendiri menjelaskan jika ia sama sekali tidak berniat membuat Jung Ho menjadi seperti ini, karena pekerjaannya lah yang mewajibkannya untuk membantu kliennya. Di sisi lain, Jung Hyuk terlihat sedang menangani kasus wanita bernama Yun Ah yang selalu mendapatkan teror dari seseorang.
Di mana setelah itu, Jung Hyuk menyuruh Yun A untuk tinggal sementara di rumah kedua orang tuanya terlebih dahulu dan memberikannya jam emergency, di mana ketika jam itu dipencet, maka alarm kepolisian akan berbunyi, dan di saat itulah Jung Hyuk akan datang menolong. Malam harinya, setelah selesai bekerja, Jung Hyuk yang hendak pulang didatangi Dong Jin yang mengajaknya untuk makan malam. Dan karena mereka sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama, akhirnya Jung Hyuk pun mau. Namun di tengah perjalanan, alarm bahaya dari Yun A berbunyi yang membuat Jung Hyuk bergegas menuju lokasi. Namun, ternyata saat itu Jung Hyuk telat dan Yun A sudah mendapatkan luka yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tentu saja, di sini ayah Yun A sangat marah dengan Jung Hyuk karena sebagai seorang polisi dirinya sangat lambat dalam menangani kasus. Keesokan harinya, Dong Jin pergi menemui bos hotel Jongso, di mana saat itu Dong Jin ingin mencarikan pekerjaan untuk Jung Ho di hotel milik Jongso. Nah, karena Jongso sudah menganggap Dong Jin orang kepercayaannya, dirinya pun akan siap membantu mencarikan pekerjaan untuk Jung Ho. Malam harinya, saat hari mulai tengah malam, Mi Jung menjalankan aktivitasnya untuk keluar kos, karena di waktu itulah jarang orang yang keluar, di mana saat itu dirinya kembali mencari kucing-kucing yang biasa ia beri makan. Saat itu, Dong Jin juga terus mengikuti kemanapun Mi Jung pergi. Keesokan harinya, Dong Jin pulang ke kampung halaman di mana ia bertemu dengan teman SMA-nya dulu dan ingin mengumpulkan semuanya karena ia ingin menyampaikan sesuatu. Setelah itu, Dong Jin mendatangi Hyun Kyu, di mana dia adalah korban terakhir Mi Jung yang terkena serangan babi hutan setelah menghibur Mi Jung. Hyun Kyu pun bercerita ketika malam setelah pemakaman ayah Mi Jung, dirinya mencoba untuk menghibur Mi Jung di rumahnya. Namun setelah 10 menit Mi Jung tak kunjung keluar, akhirnya dirinya memutuskan untuk pulang. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seekor babi hutan yang langsung mengejarnya hingga dirinya terluka parah. Nah, di sini Dong Jin pun menyimpulkan jika Hyun Kyu menyukai Mi Jung, namun dirinya belum sempat mengutarakan perasaannya. Dan dirinya diserang babi hutan setelah bertemu dengan Mi Jung sekitar 10 menitan. Malam harinya, Dong Jin akhirnya bertemu dengan teman-teman SMA-nya, di mana saat itu Dong Jin menjelaskan jika ia mengumpulkan mereka semua untuk membahas tentang Mi Jung. Tentu saja, mereka semua terkejut karena selama ini mereka melupakan Mi Jung, yang membuat Dong Jin menjelaskan jika memang mereka bisa melupakan Mi Jung. Namun, Mi Jung pasti masih menderita karena tidak bisa melupakan kenangan saat di SMA dulu. Dong Jin berkata seperti itu karena Dong Jin sempat bertemu dengan Mi Jung di kereta saat berada di Seoul, dan kehidupannya tidak jauh berbeda saat ia masih SMA dulu, membuat semua teman-temannya pun langsung terdiam. Dong Jin pun lalu meminta bantuan pada mereka semua untuk mencari informasi tentang orang-orang yang diduga menjadi korban dari Mi Jung. Nah, di sini Daan mengungkapkan jika memang dahulu mereka masih seperti anak kecil, namun kini ia tahu jika Mi Jung pasti membutuhkan bantuan mereka, yang membuat Dong Jin pun senang mendengarnya. Dong Jin lalu menjelaskan pada mereka jika memang Mi Jung benar-benar dikutuk, maka ia harus mencari data-data para korbannya, dengan begitu dirinya bisa memprediksi bahkan mencegah korban yang selanjutnya. Alhasil, keesokan harinya Dong Jin meminta bantuan Daen yang kini menjadi guru di SMA mereka untuk mencari data-data siswa yang dulu bersekolah dengan mereka. Setelah itu, Dong Jin menemukan banyak nama siswa yang mendapatkan kutukan dari Mi Jung. Lalu setelah itu, Dong Jin pun mulai mendatangi mereka satu persatu. Mulai dari Do Hun, anak SD yang dulu mengganggu Mi Jung saat lompat tali. Hong Mo, teman SMP Mi Jung yang memberikan bingkisan lalu tertabrak mobil. Ju Sung yang jatuh dari ketinggian saat karya wisata, serta beberapa murid SMA lain yang terkena sial ketika mendekati Mi Jung. Dari semua orang itu, Dong Jin menemukan kesamaan, yaitu mereka tak berani mengungkapkan perasaannya kepada Mi Jung. Lalu setelah itu, Dong Jin mulai menguji beberapa pola yang ditemukan dari para korban yang lalu mengerucut menjadi 5 hipotesis. Yaitu, semua pria akan celaka jika pertama, ada di ruangan yang sama dengan Mi Jung. Kedua, melakukan percakapan dengan Mi Jung. Ketiga, berkenalan dengannya. Keempat, mengakui perasaannya kepada Mi Jung. Dan yang kelima, jika si pria memenuhi semua persyaratan 4 tadi, maka dirinya akan meninggal dunia. Namun semua persyaratan itu harus didasari dengan rasa suka. Jadi, jika orang itu tidak menyukai Mi Jung, maka dirinya akan baik-baik saja.
seperti semua siswi wanita yang memang mereka tidak naksir dengan sesama wanita. Tak berselang lama, Daan datang dan merasa kagum dengan Dongjin yang sudah bisa sampai sejauh ini menemukan 5 hipotesis tentang kutukan dari Mi Chung. Nah, di sini Daan mengungkapkan rasa penyesalannya karena ternyata rumor tentang Mi Chung adalah seorang penyihir pertama kali keluar dari mulutnya. Daun mengungkapkan jika dulu dirinya merasa cemburu ketika Ik Chung, kakak kelas yang ia taksir, malah suka kepada Mi Chung, yang membuat dirinya merasa iri dan mulai menyebarkan rumor jika Mi Chung adalah seorang penyihir karena semua pria yang mendekatinya akan terkena sial. Daan pun lalu meminta tolong pada Dongjin agar menyampaikan permintaan maafnya ketika Dongjin bertemu dengan Mi Chung lagi. Namun di sini Dongjin menjawab jika sebaiknya Daan meminta maaf langsung pada Mi Chung. Nah, Daan juga baru ingat jika Mi Chung pernah berkuliah di universitas yang sama dengan Ik Chung, membuat Dongjin pun memutuskan untuk menemui Ik Chung keesokan harinya. Dongjin lalu memperkenalkan diri sebagai juniornya saat masih SMA dan langsung bertanya mengenai tragedi Ik Chung yang tersengat lebah ketika sedang bersama Mi Chung. Namun, di sini Ik Chung tak mengingat kejadian itu karena itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Selanjutnya, Dongjin menemui pria bernama Hyun Chol, di mana dia adalah pria yang menyatakan cintanya pada Mi Chung di kereta waktu itu dan langsung terkena serangan jantung. Hyun Chol bercerita jika ia menyukai Mi Chung karena mereka sering bertemu, di mana Mi Chung pasti menonton bioskop saat film itu jarang ada yang menonton. Dengan kata lain, ketika film tersebut diputar, tak banyak penonton yang ada di dalam bioskop. Nah, di sini Dongjin pun merasa aneh mengapa Hyun Chol tidak meninggal, padahal dirinya sudah melanggar semua persyaratan hipotesis yang Dongjin buat. Nah, saat itu Dongjin pun baru menyadari jika nemtek Hyun Chol saat itu bernama Brad, di mana Hyun Chol menjelaskan jika ia menggunakan nama Brad karena ia adalah fans berat dari Brad Pitt, artis dari Amerika. Dongjin lalu bertanya apakah Mi Chung tahu nama asli dari Hyun Chol, yang ternyata Mi Chung tidak tahu. Lalu di sini Dongjin langsung mengubah aturan hipotesis nomor 3 yang awalnya cuma berkenalan dengan Mi Chung menjadi Mi Chung tahu nama dari si pria. Akhirnya, di sini Dongjin masih berusaha membenarkan semua hipotesisnya dengan mengujinya secara langsung. Saat itu, Dongjin mencoba mengukur jarak dirinya dengan balkon kos Mi Chung, di mana saat itu jaraknya hanya 8 meter saja. Lalu tiba-tiba saat itu Mi Chung keluar dan berada di balkonnya, membuat Dongjin langsung memasukkan meteran itu tanpa menggulungnya. Dan tiba-tiba meteran tersebut menggulung sendiri lalu melukai leher Dongjin. Alhasil, Dongjin pun langsung mundur beberapa langkah dan menyadari jika jarak mereka kini 10 meter lebih. Dengan begitu, Dongjin menemukan aturan hipotesis yang pertama, di mana sebelumnya berada di ruangan yang sama, kini berubah menjadi jika mereka berjarak tak lebih dari 10 meter. Keesokan harinya, Jung Hyuk datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Yun A. Saat itu, Ibu Yun A menemui Jung Hyuk dan meminta agar Jung Hyuk segera menangkap si pelaku karena ia takut terjadi sesuatu dengan putrinya. Jung Hyuk lalu menjelaskan kepada Ibu Yun A jika kini kepolisian terus berusaha melacak keberadaan si pelaku dan sudah berhasil menemukan plat nomor mobilnya, dan itu akan memudahkan mereka. Keesokan harinya, Dongjin menemui Eun-sil di mana sesuai informasi dari Ik Chung jika Mi Chung kini hanya mempunyai teman yaitu Eun-sil. Di sini, Eun-sil bertanya siapa Dongjin. Lalu, ia mengingat jika ia pernah melihat Dongjin masuk ke waxing yang ada di kos Mi Chung. Alhasil, Eun-sil pun menganggap jika Dongjin adalah seorang penguntit. Namun di sini Dongjin langsung menjelaskan jika dirinya adalah teman masa SMA Mi Chung dan tujuannya menemui Eun-sil adalah untuk menunjukkan penelitiannya terhadap kutukan yang dialami oleh Mi Chung. Dongjin juga berusaha ingin menolong Mi Chung agar bisa kembali ke kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Setelah melihat penelitian itu, Eun-sil pun terkejut karena Dongjin sampai sudah mewawancarai semua korban-korban yang ada hubungannya dengan Mi Chung. Alhasil, Eun-sil pun mau bercerita tentang Mi Chung di mana sebenarnya ia selama ini mencari seseorang yang bisa membuat Mi Chung keluar dari kehidupannya saat ini. Dan Eun-sil berharap orang tersebut adalah Dongjin. Setelah itu, Eun-sil pun menceritakan kisah persahabatannya bersama Mi Chung dari awal. Scene lalu akan menampilkan ketika mereka berkuliah dulu, di mana Eun-sil saat itu adalah senior dari Mi Chung.
dirinya saat itu sedang memperkenalkan diri sebagai ketua BEM di kelas Mi-chung. Dan di saat itu, Eunsil melihat Mi-chung berpenampilan tidak biasa karena dirinya selalu menggunakan hoodie seolah ingin menutup diri. Namun meski begitu, masih saja ada pria yang naksir kepada Mi-chung. Dan saat itu murid yang menyukai Mi-chung bernama Yun-dong. Nah, Mi-chung sendiri masuk ke universitas tersebut karena dia ingin menepati janjinya kepada Ik-chung yang dulu merekomendasikan berkuliah di sana. Namun saat itu, Mi-chung malah bertemu dengan Ik-chung saat bersama pacarnya, membuat Mi-chung pun seketika patah hati melihat kebersamaan mereka berdua. Setelah itu, Yun-dong kembali mendekati Mi-chung dan meminta nomor teleponnya. Namun, Mi-chung mengabaikan Yun-dong dan langsung meninggalkannya. Nah, di suatu momen, Yun-dong ingin mengajak Mi-chung untuk menonton bioskop. Namun laki-laki, Mi-chung menolaknya dan yang terjadi pada Yun-dong saat itu adalah dirinya terjatuh dari tangga hingga kakinya terluka. Nah, kejadian-kejadian di kampus pun sering terjadi sehingga rumor Mi-chung yang selalu membawa petaka mulai terdengar di kalangan para siswa pria. Namun, di sini Eunsil tidak mempercayai rumor seperti itu dan malah ia ingin berteman dengan Mi-chung karena merasa kasihan. Dan ternyata yang pertama kali menyebarkan rumor tersebut tak lain adalah Ik-chung yang membuat Mi-chung seketika langsung sakit hati. Tak hanya para siswa yang menjadi korbannya, ternyata dosen sastra Inggris pun menjadi korban Mi-chung karena dirinya mengungkapkan perasaan sukanya kepada Mi-chung. Alhasil, saat Mi-chung bertemu dengan Eunsil lalu diajak untuk makan bersama, dosen tersebut terus memandangi Mi-chung yang membuatnya terjatuh dari jendela kampus, lalu dirinya meninggal dunia. Di saat itulah, Eunsil mencoba melarang Mi-chung untuk menengok ke belakang karena ia tidak ingin Mi-chung menganggap ini sebagai kesalahannya. Lalu setelah itu, Mi-chung pun memutuskan keluar dari kampus karena terus menjadi bahan perbincangan. Sejak saat itu, Mi-chung memilih tinggal di sebuah kampung yang akan digusur, di mana di sana tidak banyak orang yang tinggal, alias sepi. Eunsil yang mencemaskan Mi-chung pun lalu menemuinya di rumah tersebut dan meninggalkan nomor ponselnya agar jika suatu saat Mi-chung membutuhkan sesuatu, ia bisa langsung membantunya. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, akhirnya Mi-chung menelepon Eunsil untuk meminta bantuan, yang ternyata saat itu rumah Mi-chung kerampokan. Meskipun tidak ada barang yang hilang, namun Eunsil memarahi Mi-chung karena masih saja tinggal di daerah yang sepi seperti itu. Akhirnya di sini Eunsil mengajak Mi-chung pindah ke kota di mana Eunsil menyewakan kos milik bibinya. Setelah mendengar semua cerita itu, Dong-jin lalu menemui salah satu korban kutukan Mi-chung di mana pria itu bercerita jika dulu saat pulang dari kampus ia menyatakan cinta kepada Mi-chung dan akhirnya ia kecelakaan. Namun dari cerita itu ternyata si pria belum memperkenalkan diri pada Mi-chung. Setelah itu mereka menemui Yun-dong di mana Yun-dong menceritakan jika saat itu ia mengajak Mi-chung untuk menonton bioskop. Sehingga di sini Dong-jin menyimpulkan jika semua hipotesisnya kini sudah sempurna. Nah, untuk membuktikan semua hipotesis itu, akhirnya Dong-jin berniat akan mengujinya sendiri. Mendengar hal itu, Eunsil pun sempat melarang Dong-jin karena itu sangat berbahaya. Namun, Dong-jin tidak peduli karena tujuan utamanya saat ini adalah menolong Mi-chung. Di sini, Eunsil pun sadar jika Dong-jin mencintai Mi-chung sehingga ia rela berbuat sampai sejauh ini demi bisa membuat Mi-chung menjadi manusia normal. Nah, untuk langkah awal, Dong-jin terus mengawasi keseharian Mi-chung di mana saat itu Dong-jin menyimpulkan jika Mi-chung selalu membeli bahan-bahan dari toko swalayan setiap hari Selasa. Dan pada akhirnya, Dong-jin berusaha melamar menjadi kurir di toko tersebut agar dirinya bisa bertemu dengan Mi-chung. Alhasil, setelah diterima sebagai kurir, Dong-jin pun mendapatkan tugas untuk mengantarkan pesanan Mi-chung di hari Selasa, di mana saat itulah untuk pertama kalinya Dong-jin bisa berada tepat di depan Mi-chung. Nah, untuk mengulur waktu, Dong-jin pun mencoba untuk mengecek barang-barang pesanan Mi-chung, di mana saat itu dirinya agak sedikit canggung karena baru pertama kali berada di dekat wanita yang menjadi cinta pertamanya. Setelah selesai, Dong-jin pun langsung menjauh agar jarak mereka lebih dari 10 meter. Dan juga waktu mereka mengobrol tak lebih dari 10 menit, yang ternyata tak terjadi apa-apa pada diri Dong-jin. Nah, untuk mengetes lagi, akhirnya Dong-jin setiap Selasa datang mengantarkan pesanan dan melakukan hal yang sama.
Namun di percobaan kesekian kalinya, akhirnya Dongjin memberanikan diri mencoba untuk bersama Mi-chung selama lebih dari 10 menit. Lalu yang terjadi pada Dongjin saat itu, dia langsung terjatuh dari tangga yang membuat kakinya terkilir. Beruntungnya saat itu Dongjin masih memakai helm sehingga kepalanya tidak terbentur tembok. Lalu di kesempatan berikutnya, Dongjin mencoba untuk berhati-hati dan tak akan berada di dekat Mi-chung selama 10 menit. Namun setelah mengecek barangnya, Mi-chung malah hendak membayar dengan kartu, di mana saat itu Dongjin tidak membawa alat kartunya, sehingga membuat Mi-chung pun mengambil uang cash di dalam kosnya. Alhasil, setelah Dongjin menerima uangnya, dirinya langsung berlari, di mana waktu menunjukkan 9 menit lebih, yang itu berarti dirinya akan baik-baik saja. Namun saat itu, tiba-tiba sebuah papan toko jatuh menimpa Dongjin, hingga membuat dirinya harus dirawat lagi di rumah sakit. Alhasil di sini Dongjin merasa bingung, karena ia tidak melanggar satu aturan pun hipotesisnya, yang itu berarti masih ada satu aturan lagi yang masih belum ia masukkan. Setelah mencari tahu, akhirnya Dongjin menemukan satu aturan lagi, yaitu dirinya tidak boleh melakukan percakapan lebih dari 10 kali dengan Mi-chung. Lalu saat sudah diperbolehkan pulang, Dongjin kembali menguji hipotesisnya, namun kali ini dirinya menggunakan peralatan yang lebih safety. Kali ini, Dongjin akan mencoba berbicara dengan Mi-chung tak lebih dari 10 kali, dan ketika percakapan ke-9, Dongjin pun langsung hendak pergi. Namun saat itu tiba-tiba Mi-chung bertanya tentang tangan Dongjin yang sedang diperban. Mi-chung bertanya apakah luka itu ia dapat setelah mengantarkan pesanan ke kosnya. Seketika Dongjin yang tak mau Mi-chung terus merasa bersalah, beralasan jika tangannya terkilir saat dirinya berolahraga, membuat Mi-chung pun lega dan tersenyum. Senyuman Mi-chung itu seketika membuat Dongjin lupa jika mereka ternyata sudah lebih dari 10 kali percakapan, yang alhasil membuat Dongjin mengalami kecelakaan tunggal saat akan pulang. Dan akhirnya itu bisa membuktikan hipotesis tambahan dari Dongjin, yaitu jika mereka melebihi 10 kali percakapan maka dirinya akan terkena sial. Alhasil, Dongjin pun kembali masuk ke rumah sakit, di mana saat itu Eun-sil menjenguknya dan memarahinya karena Dongjin terus saja membahayakan dirinya sendiri, bahkan bisa membuat dirinya mati. Namun di sini Dongjin tetap akan melakukannya karena ia sudah membulatkan tekad dan akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Singkat cerita, saat Dongjin sudah diperbolehkan pulang, saat itu dirinya melihat Mi-chung yang hendak keluar kos, di mana Dongjin pun berinisiatif untuk mengikutinya. Ternyata saat itu Mi-chung ingin jalan-jalan menggunakan bus, di mana Dongjin terus mengikutinya dan tetap mematuhi aturan hipotesis, di mana ia duduk dengan jarak 10 meter. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Mi-chung mempersilahkan seorang nenek-nenek untuk duduk di kursinya, yang membuat Mi-chung pun mendekat ke arah Dongjin. Dan karena jarak mereka kini kurang dari 10 meter, Dongjin pun menyalakan waktu di jamnya agar mereka tidak dekat selama 10 menit. Tapi ternyata saat itu jalanan macet sehingga Dongjin tidak bisa keluar dari bus. Dan ia pun memutuskan untuk melompat lewat jendela bus karena waktunya sudah hampir 10 menit. Lalu saat hendak menjauh dari bus, tiba-tiba topi Dongjin kabur terbawa angin, yang membuat Mi-chung melihat wajahnya. Dan yang membuat Dongjin terkejut saat itu adalah ternyata Mi-chung memanggil namanya. Alhasil, Dongjin pun kini melanggar 3 hipotesisnya, yang itu bisa membuat dirinya terkena sial yang sangat parah. Alhasil karena saat itu hujan petir, Dongjin mengira jika dirinya akan tersambar petir. Namun untuk menghindari petir tersebut, dirinya lebih memilih untuk melompat ke Sungai Han, di mana ia berpikir jika pasti akan ada tim SAR yang menyelamatkannya. Alhasil, Dongjin pun membulatkan tekadnya dan langsung melompat, yang membuat semua penumpang bus itu syok, terutama Mi-chung. Nah, ternyata alasan Mi-chung bisa tahu nama Dongjin adalah karena sedari dulu dirinya sudah menyadari jika Dongjinlah satu-satunya orang yang selalu memperhatikannya dan memberikannya perhatian meskipun Dongjin tak memperlihatkannya. Saat upacara pemakaman Donghwan, Mi-chung sadar ketika semua murid menggunjingnya, Dongjin justru diam dan memperhatikannya. Lalu saat karya wisata, Mi-chung juga sadar jika Dongjin diam-diam memfoto dirinya, bahkan mereka sempat saling memandang. Mi-chung juga sadar jika kanopi baru yang dipasang di tempat duduknya adalah pemberian dari ibu Dongjin. Lalu saat akan meninggalkan sekolah, Mi-chung sadar jika ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari jendela kelas, dan Mi-chung yakin itu juga Dongjin.
Lalu saat hari kelulusan, Mi Chung sadar jika Dong Jin sempat datang ke rumahnya, bahkan ia mengira jika bunga dan buku tahunan pemberian Daan adalah pemberian dari Dong Jin. Walaupun mereka belum pernah bertatapan langsung, namun Mi Chung selalu memperhatikan foto Dong Jin di buku tahunan tersebut, sehingga ia selalu mengingat wajahnya. Singkat cerita, Dong Jin akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim SAR dan dibawa ke rumah sakit. Mi Chung sendiri berada di atas jembatan memperhatikan proses evakuasi sambil berharap Dong Jin baik-baik saja. Eunsil yang saat itu sedang bekerja tiba-tiba dihubungi pihak tim SAR mengenai kecelakaan yang dialami Dong Jin, sehingga dirinya langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Di sisi lain, Mi Chung yang masih khawatir dengan kondisi Dong Jin terus mencari beritanya di internet, dan ia pun bisa bernafas lega setelah ada berita yang menulis jika Dong Jin bisa diselamatkan dan sedang dirawat di rumah sakit. Saat sampai di kamar Dong Jin, Eunsil bertemu dengan Jung Hyuk yang saat itu juga sedang menjenguknya. Dari sinilah mereka mulai berkenalan. Dong Jin mengatakan jika Jung Hyuk adalah seorang detektif. Nah, di sini Eunsil langsung marah-marah kepada Dong Jin karena dirinya melakukan hal yang konyol yang bisa saja membahayakan nyawanya. Jung Hyuk yang terdiam melihat keakraban mereka berdua pun akhirnya memilih untuk berpamitan pulang. Nah, di sini Dong Jin menemukan hipotesis baru yang harus ia buktikan karena semalam ia memikirkannya, yaitu apakah pria yang dicintai Mi Chung akan baik-baik saja, membuat Eunsil pun terdiam. Lalu Dong Jin meminta bantuan pada Eunsil untuk menanyakannya pada Mi Chung siapa orang yang pernah dicintai oleh Mi Chung. Alhasil keesokan harinya Eunsil langsung mengajak Mi Chung jalan-jalan untuk bersantai lalu mengobrol, di mana saat itu Eunsil menelepon Dong Jin agar Dong Jin mendengarkan percakapan mereka. Eunsil pun langsung bertanya apakah Mi Chung pernah mencintai seseorang atau tidak. Mi Chung langsung bercerita jika dulu ia menyukai kakak kelasnya yang ternyata adalah Ik Chung. Mereka sering bertemu di gereja dan saling curi-curi pandang. Di suatu hari, Mi Chung yang pergi ke apotik bertemu dengan Ik Chung yang sedang membeli obat epilepsi, yang membuat Mi Chung akhirnya tahu jika Ik Chung menderita sakit tersebut. Di suatu hari ketika Ik Chung akan berkuliah di Seoul, dirinya memberanikan diri untuk menemui Mi Chung lalu memberikan buku panduan bahasa Inggris agar dipelajari oleh Mi Chung karena ia ingin Mi Chung berkuliah di kampus yang sama seperti dirinya nanti. Namun tiba-tiba penyakit epilepsi Ik Chung kambuh yang membuat Mi Chung hanya bisa terdiam. Sebenarnya malam harinya Mi Chung ingin memberikan obat epilepsi kepada Ik Chung, namun dirinya malu dan tidak jadi untuk memberikannya. Sejak saat itulah Mi Chung tidak pernah lagi bertemu dengan Ik Chung sampai di saat dirinya sudah berkuliah, Mi Chung akhirnya bertemu lagi dengan Ik Chung. Namun di sini Mi Chung sangat kecewa karena Ik Chung, orang yang ia cintai, melupakan tentang buku panduan bahasa Inggris yang pernah ia berikan. Terlebih lagi, di saat itu Ik Chung sudah mempunyai pacar yang membuat rasa cinta Mi Chung pun kepada Ik Chung hilang. Setelah mendengar cerita tersebut, Eunsil bertanya mengenai semua hipotesis yang Dong Jin buat, di mana Dong Jin pun merasa aneh mengapa Ik Chung tidak tewas, karena ia sudah melanggar semuanya. Alhasil, Dong Jin pun kembali menemui Ik Chung untuk menanyakan langsung tentang kejadian sewaktu dirinya epilepsi di depan gereja. Dong Jin tahu jika selama ini Ik Chung berbohong karena mengatakan jika dirinya tersengat lebah. Ik Chung pun lalu menjelaskan jika memang benar dirinya terkena epilepsi saat itu, dan Mi Chung lah yang mengatakan jika dirinya tersengat lebah karena Mi Chung takut orang-orang tahu rahasia penyakitnya itu. Jelas saja Dong Jin pun sangat marah mendengarnya karena Ik Chung tak mengatakan kebenaran kepada semua orang dan seolah-olah bersikap jika itu terjadi karena Mi Chung yang seorang penyihir. Dong Jin juga sangat iri mengapa di saat itu Ik Chung tidak tewas karena dirinya sudah melanggar semua hipotesisnya, yang membuat Dong Jin akhirnya tersadar jika Mi Chung menyukai orang tersebut, maka orang tersebut akan baik-baik saja walaupun dirinya sudah melanggar semua hipotesisnya. Alhasil, di sini Dong Jin mulai berpikir keras karena satu-satunya cara agar dirinya bisa selamat saat ini adalah dengan bisa membuat Mi Chung jatuh cinta kepadanya. Dong Jin pun tidak akan menyerah begitu saja karena dari dulu prinsipnya adalah dirinya akan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Nah, karena ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, Dong Jin pun mengirimkan salam perpisahan dengan Jung Hyuk dengan berkata jika ia akan menemui Mi Chung sekarang juga. Dong Jin juga mengirimkan pesan kepada Eunsil di mana ia berterima kasih karena selama ini sudah membantunya. Dong Jin meminta agar Eunsil selalu menjaga Mi Chung apapun yang terjadi nantinya. Setelah itu,
Dongjin bersiap menemui Mi-chung dengan membawa kopernya. Ia masih berharap jika Mi-chung bisa mencintainya karena itu adalah harapan satu-satunya saat ini. Setibanya di gerbang kos, Dongjin langsung mengaku sebagai kurir yang biasa mengantarkan pesanan Mi-chung, yang tentu saja membuat Mi-chung kaget. Dan saat dibukakan pintu, Mi-chung akhirnya sadar jika kurir yang selama ini mengantarkan pesanannya adalah Dongjin. Dongjin lalu berkata pada Mi-chung jika selama ini dirinya ingin membantu melepaskan kesendirian yang Mi-chung alami. Di sini, Dongjin sambil menghitung percakapan mereka berdua. Lalu, Dongjin juga memberikan sebuah hadiah dari teman-teman SMA-nya kepada Mi-chung, membuat Mi-chung mulai terharu, bahkan khawatir jika sebentar lagi Dongjin akan terkena sial akibat menemuinya. Sebelum pergi, Dongjin mengatakan jika sebenarnya ia ingin mengatakan sesuatu pada Mi-chung, namun ia tidak akan mengatakannya sekarang. Ia juga menyuruh Mi-chung untuk melakukan apapun yang Mi-chung inginkan dan tak mengurung diri terus-menerus, karena semua yang terjadi di sekitarnya bukan dia penyebabnya. Saat pergi, Dongjin menyadari jika percakapan mereka sudah melebihi 10 percakapan dan berharap dirinya tidak terkena sial. Namun di saat itu tiba-tiba ada sebuah mobil box yang melintas kencang di hadapan Dongjin. Sementara itu, Mi-chung membuka hadiah dari teman-teman SMA-nya yang berupa sebuah flash disk. Saat membukanya, Mi-chung sangat senang karena terdapat foto-foto rumahnya dulu. Foto itu sengaja Dongjin ambil supaya Mi-chung bisa mengingat kenangan indahnya saat berada di rumah tersebut. Selain itu, ada juga video dari Daen yang menyampaikan permintaan maafnya kepada Mi-chung. Ia juga mengakui jika rumor tentang Mi-chung adalah seorang penyihir datang dari mulutnya. Daen mengaku jika saat itu dirinya masih kecil dan labil sehingga tidak menyangka akan berdampak buruk bagi kehidupan Mi-chung. Lalu Daen menyemangati Mi-chung agar tak selalu menyendiri seperti dulu karena ia yakin jika rumor yang ia sebarkan dulu tidaklah benar, membuat Mi-chung seketika terharu dengan semua ucapan Daen tersebut. Di sisi lain, Jung-hyuk dan rekannya akhirnya bisa melacak keberadaan mobil pelaku penganiayaan Yun-a di sebuah warnet. Dan ketika ia masuk ke dalam warnet, pesan dari Dongjin masuk di mana Jung-hyuk meninggalkan ponselnya itu di mobilnya. Nah, si pelaku yang mengetahui kedatangan dua polisi pun langsung tersadar dan berusaha kabur dari sana. Namun, Jung-hyuk dan rekannya yang menyadarinya langsung tak tinggal diam dan mengejarnya. Setelah kejar-kejaran panjang, akhirnya rekan Jung-hyuk bisa memojokkan si pelaku. Namun di sini si pelaku menggunakan pecahan botol dan langsung menusuk kaki rekan Jung-hyuk sehingga ia bisa kabur lagi. Akan tetapi di ujung jalan Jung-hyuk sudah menunggunya dan langsung menghajarnya habis-habisan. Dengan penuh emosi, Jung-hyuk membabi buta membuat rekannya berusaha menghentikannya. Akibat penganiayaan tersebut, Jung-hyuk dan rekannya pun terancam akan terkena skors, mutasi, bahkan bisa penurunan jabatan karena ternyata si pelaku menderita banyak luka hingga beberapa giginya pun patah. Namun di samping itu, Jung-hyuk merasa lega karena kini hidup Yun-a bisa bebas. Sang ibu juga sangat berterima kasih kepada Jung-hyuk karena berkat dirinya putrinya kini bisa menjalani hidup tanpa adanya ketakutan. Beberapa hari kemudian, Jung-hyuk dan rekannya akhirnya dimutasi ke kantor lain, di mana saat itu Jung-hyuk langsung mendapatkan seorang fans wanita yang memberikannya semangat serta minuman saat Jung-hyuk sedang berolahraga. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba Eun-sil datang dan menanyakan keberadaan Dongjin karena beberapa hari ini dirinya tidak bisa dihubungi. Di sini, Jung-hyuk pun sama sekali tidak mengkhawatirkan Dongjin karena menurutnya itu sudah biasa terjadi. Dan ia juga teringat saat malam penangkapan si pelaku, dirinya menerima pesan dari Dongjin dan langsung meneleponnya. Namun teleponnya tidak diangkat. Dan untuk membuktikan jika Dongjin baik-baik saja kepada Eun-sil, Jung-hyuk pun meneleponnya lagi. Walaupun tidak diangkat, Jung-hyuk merasa jika saat ini kemungkinan Dongjin sedang mengerjakan sesuatu. Karena Jung-hyuk tahu betul jika Dongjin sedang fokus mengerjakan sesuatu maka dirinya tidak akan terganggu walaupun ada api di sampingnya. Namun, di sini Eun-sil malah menyindir Jung-hyuk karena sebagai seorang teman dirinya malah tidak tahu apa yang sebenarnya Dongjin kerjakan saat ini dan mungkin itu bisa membahayakan dirinya. Alhasil karena perkataan tersebut, Jung-hyuk pun menjadi merasa bersalah dan mulai mencari keberadaan Dongjin dengan mendatangi Jung-ho, atasan Dongjin di Sign Solution. Di sini, Jung-hyuk baru tahu jika Dongjin ternyata sudah resign dari Sign Solution beberapa bulan yang lalu. Jung-ho mengungkapkan pada Jung-hyuk jika sebelum Dongjin keluar dirinya beralasan ingin menyelesaikan penelitian yang telah ia mulai. Setelah itu, Jung-hyuk pergi ke apartemen Dongjin di mana si ibu kos ketakutan
karena mengira jika Dongjin mengakhiri hidupnya di dalam kamarnya karena sudah hampir 1 minggu tidak ada kabar. Namun saat mereka masuk, Jung Hyuk merasa tak ada yang janggal karena apartemennya tertata dengan rapi. Nah, di dalam, si ibu juga mengungkapkan kecurigaannya kepada Dongjin karena ia bersikeras ingin menempati unit apartemen ini, bahkan sampai rela membayar sewa unit pemilik apartemen sebelumnya. Alhasil, Jung Hyuk pun bertanya pada Sung Min alasan Dongjin ingin bertukar unit apartemen dengannya. Sung Min menjawab jika ia tidak tahu apa tujuannya, karena dirinya juga tidak terlalu akrab dengan Dongjin. Namun yang Sung Min tahu, Dongjin sempat bekerja di sebuah toko untuk menjadi kurir yang alhasil membuat Jung Hyuk kembali melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi toko tersebut. Si pemilik toko bercerita jika Dongjin adalah pekerja yang baik dan tidak pernah berbuat ulah. Namun mereka merasa khawatir karena setiap kali ia keluar mengantarkan pesanan di hari Selasa, dirinya selalu mengalami kecelakaan bahkan sampai dibawa ke rumah sakit, yang tentu saja membuat Jung Hyuk merasa kebingungan. Setelah itu, Jung Hyuk menemui bos Jongso di mana Jongso mengatakan jika ia sudah lama sekali tidak bertemu dengan Dongjin. Jongso pun mengungkapkan jika Jung Hyuk tidak perlu khawatir dengan keadaan Dongjin karena ia yakin pasti Dongjin akan baik-baik saja karena dirinya adalah orang baik dan tak suka berbuat ulah. Terlebih lagi berkat Dongjin, kini Jongso bisa menemukan supir terbaik yang ternyata itu adalah Jung Ho, pria yang direkomendasikan oleh Dongjin. Karena tak menemukan jawaban yang pasti, akhirnya Jung Hyuk kembali ke apartemen Dongjin untuk mengecek isi komputernya. Namun sayangnya semua file yang ada di dalamnya sudah kosong. Kemudian, Jung Hyuk mengecek semua buku-buku yang ada di rak karena ada sebuah pembatas di setiap bukunya. Dan pembatas itu semua tertuju ke arah seorang nama penerjemah yang bernama Park Mi-jung. Tak berselang lama, Jung Hyuk mendengar suara ponsel berdering yang ternyata itu adalah ponsel milik Dongjin yang sengaja ia tinggalkan supaya tidak ada orang yang bisa menghubunginya. Ternyata saat itu Eun-sil lah yang menelepon di mana ia sangat khawatir jika Dongjin kenapa-napa. Namun setelah tahu jika yang mengangkat telepon itu adalah Jung Hyuk, Eun-sil tambah merasa khawatir. Setelah itu, Jung Hyuk membawa beberapa buku untuk ditunjukkan kepada Eun-sil di mana ia bertanya siapa Park Mi-jung. Alhasil, Eun-sil pun menceritakan semuanya mulai dari ia bisa mengenal Dongjin sampai Dongjin sangat effort dengan penelitiannya hingga ingin menyewa unit apartemen paling atas. Semua itu ia lakukan agar ia bisa terus melihat keseharian Mi-jung yang faktanya ia ngekos di kos-kosan milik bibinya di seberang apartemen. Nah, saat itu Jung Hyuk baru menyadari jika terdapat sebuah tulisan di kaca jendela apartemen tersebut dan ketika dilihat tulisan tersebut bertuliskan "Sign on you". Alhasil, Jung Hyuk kembali mendapatkan petunjuk dan mencoba membuka blog yang dibuat oleh Dongjin menggunakan username Sign on you. Namun di sini Jung Hyuk tidak tahu apa passwordnya, membuatnya teringat dengan sebuah berkas tentang penyangkalannya terhadap seorang penyihir, di mana di berkas itu ada angka nomor induk mahasiswa Dongjin. Dan benar saja, angka tersebutlah password blog milik Dongjin. Di dalam blog tersebut ternyata Dongjin selalu menceritakan semua yang sedang ia kerjakan, yaitu penelitian tentang semua hipotesis yang ada pada Mi-jung, sampai semua kejadian yang sudah menimpanya ketika melanggar hipotesis-hipotesis tersebut. Alhasil, di sini Eun-sil pun curiga jika kini Dongjin pasti sudah meninggal akibat menyatakan perasaannya kepada Mi-jung. Membuat Jung Hyuk pun langsung menghubungi rekan kerjanya agar mencari tahu tentang mayat-mayat yang tidak teridentifikasi. Singkatnya, Jung Hyuk terus membaca catatan milik Dongjin sementara Eun-sil tertidur karena ia kelelahan. Nah, tepat saat jam 12 malam, tiba-tiba alarm ponsel Dongjin berbunyi yang membuatnya bertanya-tanya. Dan di saat itulah dirinya melihat jika Mi-jung bersiap akan keluar kosnya, membuat Jung Hyuk sadar jika alarm itu bertujuan agar Dongjin teringat jika ia harus mengikuti Mi-jung keluar kosnya. Alhasil, Jung Hyuk pun mencoba mengikuti Mi-jung pergi yang ternyata seperti biasa, ia selalu memberi makan kucing sambil curhat mengenai kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini Jung Hyuk pun memutuskan untuk menguji semua hipotesis yang Dongjin buat, di mana ia menyapa Mi-jung dengan mencoba mengajak berbicara lebih dari 10 kali dalam radius 10 meter. Di sini, Jung Hyuk mengatakan jika ia percaya jika penyihir memang ada dan orang yang berhubungan dengan Mi-jung pasti akan terkena sial. Perkataan itu tentu saja membuat Mi-jung merasa bingung, di mana Jung Hyuk langsung pergi dari sana. Sementara itu, Eun-sil terbangun dan membaca isi cerita di blog Dongjin, di mana ia menemukan fakta jika ternyata Jung Hyuk adalah orang yang sama dengan Mi-jung
di mana ia mengalami kutukan seperti apa yang dialami oleh Mi Jung. Alhasil, Eunsil pun langsung berlari menemui Jung Hyuk dan menjelaskan apa yang baru saja ia ketahui, di mana kini jarak mereka terpaut 10 meter. Jung Hyuk yang memang sudah tahu jika dirinya dikutuk, yakin jika Eunsil tidak akan kenapa-napa karena kini Eunsil tidak menyukainya. Sadar dengan semua hipotesis yang Dong Jin buat, Jung Hyuk langsung mendatangi Yoon Ah untuk menjenguknya, di mana saat itu Jung Hyuk juga menghitung jumlah percakapan mereka. Nah, ternyata di sini Yoon Ah sadar jika Jung Hyuk sedang menguji semua hipotesis dari Dong Jin, karena faktanya Dong Jin pernah datang menemuinya dan menceritakan tentang semua penelitian yang sedang ia selidiki tentang kutukan yang dialami oleh Jung Hyuk dan juga teman wanitanya. Namun di sini Yoon Ah percaya jika yang ia alami akhir-akhir ini bukan sebab dari ia dekat dengan Jung Hyuk, karena ia tidak memenuhi syarat utama hipotesis Dong Jin, yaitu mencintai orang yang dikutuk. Sementara itu di kantor polisi, rekan Jung Hyuk melihat wanita yang kemarin memberikan minuman kepada Jung Hyuk mempunyai luka di kakinya, dan itu kemungkinan ia dapatkan karena ia mulai tertarik pada Jung Hyuk. Kembali ke Jung Hyuk, saat itu ia pergi menemui Mi Jung untuk memberikan berkas penyangkalan terhadap penyihir yang dibuat oleh Dong Jin saat kuliah dulu, di mana Jung Hyuk mengatakan jika berkas tersebut seharusnya Dong Jin berikan kepada Mi Jung saat itu, namun ia tidak sempat memberikannya karena Mi Jung sudah pindah rumah. Ketika Mi Jung membuka isi berkasnya, ia pun sangat kagum dengan Dong Jin karena Dong Jin sudah sampai sejauh itu peduli kepadanya. Di sini, Jung Hyuk juga mengatakan jika saat ini Dong Jin menghilang setelah ia menemui Mi Jung, membuat Mi Jung teringat jika saat itu Dong Jin ingin mengatakan sesuatu padanya. Setelah itu, Jung Hyuk mengajak Mi Jung ke apartemen Dong Jin, di mana ia merasa terkejut karena selama ini Dong Jin selalu mengawasinya dari sana. Bahkan di apartemen itulah Dong Jin selalu mengerjakan eksperimen tentang peraturan yang tidak boleh dilanggar ketika dekat dengan Mi Jung. Nah, karena Mi Jung belum mengerti apa sebenarnya yang sedang diselidiki oleh Dong Jin, akhirnya Jung Hyuk membuka blog milik Dong Jin agar Mi Jung membacanya. Jung Hyuk sendiri langsung mengutarakan jika tujuan Dong Jin sampai sejauh ini adalah agar dirinya bisa dengan aman mencintai Mi Jung tanpa terkena kesialan seperti pria-pria lainnya. Untuk itu, Jung Hyuk menyuruh Mi Jung untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan jika pria itu tidak akan terkena sial jika mencintai Mi Jung. Alhasil, Mi Jung membaca catatan blog Dong Jin dari awal sampai akhir hingga Mi Jung menyadari jika selama ini Dong Jin lah yang selalu menyinarinya. Di sini, Mi Jung pun jadi mengerti jika sekarang dirinya lah yang harus mencari jawaban tentang penelitian yang selama ini Dong Jin kerjakan. Keesokan harinya, Eunsil kembali mendatangi Jung Hyuk dan marah-marah karena Jung Hyuk malah memberitahu Mi Jung mengenai Dong Jin, sehingga membuat Mi Jung kini juga ikutan menghilang. Namun di sini Jung Hyuk menjawab jika itulah memang yang Dong Jin harapkan jika Mi Jung akan mencari jawabannya sesuai kata hatinya, dan ia percaya jika Mi Jung pasti sudah tahu jawaban tersebut. Di sini Jung Hyuk juga menyadari jika kini Eunsil mulai tertarik padanya, sehingga ia pun langsung menjaga jarak dengan Eunsil. Namun Eunsil seketika langsung kesal karena ia sama sekali tidak tertarik dengan Jung Hyuk. Namun ekspresinya membuat Jung Hyuk yakin jika Eunsil mulai suka padanya. Jung Hyuk sendiri menyuruh Eunsil untuk tenang karena kini ia sudah tahu Dong Jin ada di mana. Karena setelah dicek oleh rekannya lewat jalur transportasi udara, ternyata Dong Jin pergi ke Austria. Namun yang menjadi pertanyaan Jung Hyuk sekarang adalah dirinya harus menemukan jawaban terakhir dari kutukannya agar ia bisa membuat orang yang menyukainya tidak terkena sial. Di sisi lain, ternyata Mi Jung berada di Austria juga, di mana ia mengunjungi tempat yang selama ini selalu ia kunjungi, yaitu sebuah kastil yang ada di pegunungan salju. Mi Jung berharap Dong Jin juga ada di sana. Dan ternyata memang benar. Setelah Mi Jung berkeliling tempat tersebut, tiba-tiba Dong Jin datang menemuinya. Di sini, Dong Jin tanpa takut melanggar semua hipotesis yang ia buat, bahkan mengutarakan perasaannya kepada Mi Jung yang membuat awan di sekitar mereka seketika mulai mendung dan petir mulai menyambar di mana-mana. Mi Jung pun menangis mendengar perkataan itu, dan Dong Jin tidak berharap jika perasaannya akan terbalaskan, lalu berusaha meninggalkan Mi Jung pergi. Namun di saat itu, Mi Jung langsung melarang Dong Jin untuk pergi. Ia menjelaskan jika setelah membaca semua penelitian yang Dong Jin tulis, Mi Jung menyadari jika ada satu hal lagi yang tak boleh dilanggar dan tidak diketahui oleh Dong Jin. Jadi setiap pria yang meninggal saat itu akan mati ketika ia menyatakan cintanya pada Mi Jung lalu meninggalkannya pergi. Untuk itu,
Mi Chung memohon agar Dong Jin tidak menjauh darinya. Mi Chung juga mengungkapkan jika kini ia sudah jatuh cinta pada Dong Jin, yang seketika awan hitam dan petir yang menyambar pun menghilang. Akhirnya dengan air mata bahagia, Dong Jin pun langsung mendatangi Mi Chung dan memeluknya. Sementara itu, Jung Hyuk dan Eun Sil yang saat itu sedang membahas tentang Dong Jin tiba-tiba bertemu di sebuah halte. Membuat Jung Hyuk pun akhirnya menjauh dari Eun Sil agar jarak mereka tetap 10 meter. Jelas saja hal itu membuat Eun Sil kesal dan ia pun akan menguji apakah semua peraturan yang Dong Jin buat benar. Di mana saat itu Eun Sil akhirnya mengutarakan perasaannya jika dirinya menyukai Jung Hyuk. Lalu setelah itu Eun Sil langsung menaiki bus untuk pergi. Di saat itu Jung Hyuk mendapatkan pesan dari Dong Jin tentang peraturan terakhir, yaitu jangan pernah meninggalkannya. Seketika, Jung Hyuk pun langsung berlari mengejar bus tersebut dan menelepon Eun Sil, lalu menyuruhnya untuk turun dari bus sekarang juga. Alhasil, Eun Sil pun turun dan berlari ke arah Jung Hyuk, di mana ternyata peraturan terakhir itu terbukti karena Eun Sil tidak mendapatkan kesialan apapun setelah mengutarakan perasaannya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun saling mengungkapkan rasa suka mereka masing-masing. Film pun akan diakhiri dengan kebersamaan Dong Jin dan Mi Chung yang pada akhirnya bisa membuat Mi Chung merasakan hidup sebagai orang pada umumnya. Dan film pun tamat.